biar ada ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, anak-anakku sekalian, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran IPA melalui aplikasi Zoom. Ya, mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat ya, walaupun kita belum pernah tatap muka. Namun Ibu harapkan kalian bisa mengikuti pelajaran dengan serius, dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita ini lancar, kemudian ilmunya juga berkah, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membacakan basmalah, kemudian doa meminta ilmu yang bermanfaat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Insyaallah ya rabbal alamin. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar materi baru. Bab terakhir di semester ini, ya, yaitu tentang energi. Ya, ada yang sudah baca? Ada yang sudah baca kah? Energi? Ada yang sudah baca tentang energi belum? Ya, ini ya judulnya, energi dalam sistem kehidupan. Ya, anak-anakku sekalian, energi tak terpisahkan dari kehidupan kita. Ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, ketika kalian sudah mempelajari energi, diharapkan kalian bisa menjelaskan konsep tentang energi, kemudian menjelaskan sumber-sumber energi, menjelaskan perubahan energi yang terjadi di alam dan di sekitar rumah, atau menjelaskan transformasi energi ya, membedakan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, melakukan pengamatan terhadap fenomena transformasi energi dan metabolisme sel, menjelaskan konsep fotosintesis, dan membuat tayangan tentang fotosintesis. Ya. Ketika kita berbicara energi, kita akan bertemu dengan yang namanya hukum kekekalan energi. Apa itu hukum kekekalan energi? Hukum kekekalan energi adalah berbicara tentang bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Atau dimusnahkan. Energi hanya bisa berubah bentuk. Oke, ini pelajaran waktu SD. Siap-siap nih, Ibu akan bertanya ke kalian. Coba, siapa yang bisa jawab, nanti Ibu kasih tanda poin ya. Oke, energi yang paling besar yang ada di muka bumi ini, yang digunakan, dimanfaatkan oleh hampir seluruh makhluk hidup di muka bumi ini, ada energi apa? Yang matahari. Oh iya, iya, energi matahari ya, Basia ya. Energi listrik, energi air. Nah, yang ada di muka bumi yang paling besar tadi Basia yang betul. Energi apa Basia? Matahari. Matahari. Ya, energi matahari. Coba matahari bisa diciptakan tidak? Bu. Mau Bu. Oh, Dani juga? Siapa? Oke juga Bu. Iya, semuanya bisa ya. Semua aja lah Bu. Iya, semuanya aja lah. Semuanya ya, kasih nilai. Aja Bu, kasih poin. Kasih poin semuanya. Pokoknya katingali anu tunduh, anu. Kayak gak ada yang sirik. Woi. Ya, sudah. Oke ya. Coba matahari tidak bisa diciptakan, betul kan? Bisa diciptakan tidak? Ya, betul. Bisa dimusnahkan tidak? Tidak ya. Tidak. Jadi hanya bisa berubah bentuk. Matahari panasnya sampai ke bumi, kemudian dimanfaatkan oleh manusia, oleh makhluk hidup yang lainnya. Coba ada yang tahu nggak pemanfaatan matahari oleh makhluk hidup apa saja? Menjemur baju, pakaian, pakaian Bu. Terus menjemur ikan. menjemur ikan. Terus Ini parah tadi. ayo, apa lagi? Menjemur barang. Oh, menjemur barang terus. Jemur. Ada yang lain? Hah? Ada yang lain nggak? Coba. Jemur badan. Badan yang menyumur. Ada yang pernah lihat ini panel surya? Iya pernah. Pernah tahu panel surya? Apa itu panel surya? Tahu Bu. Listrik Bu, pembangkit listrik. Oh, pembangkit listrik. Panel Pembangkit surya. listrik. Ya. Makan dulu. Hah?
Panel surya itu alat untuk merubah energi cahaya, energi panas dari sinar matahari dirubah menjadi energi listrik. Jadi energi itu ya, menurut hukum kekalahan energi tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan, energi hanya bisa berubah bentuk. Sampai sini paham? Saya masih bisa Paham, Bu. Nah, ini adalah konsep dari energi. Coba Ibu ingin nanya nih. Nugi, apa itu energi? Energi adalah energi. Sorry, masih begrogi. Apa? Nah, dihitung sampai 5. Kalau nggak bisa jawab berarti lewat. 1. Energi ya, semua energi yang diciptakan. Semuanya ibu grogi Bu. Ada Bu pendanya. Ya, Dino apa Dino? Bang Seleb. Apa no? Oke, Basia. Apa Basia energi itu? Energi. Ada yang bisa? Kemampuan. Energi Kemampuan untuk melakukan usaha kerja atau Ya, itu siapa itu? Suara siapa? Aku Bu. Nida. Apa Nida? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha kerja atau melakukan suatu perubahan. Fisika, energi adalah properti fisika dari suatu objek dapat berpindah melalui interaksi. Yang Ibu suruh, Energi adalah segala yang Ibu sebut namanya itu yang jawab. Kamu tadi dipanggil namanya nggak bisa. Jadi sudah ya, biar nggak kacau suaranya. Jadi yang Ibu panggil namanya baru jawab ya. Oke, yang Ibu tadi kata Nida. Usaha adalah kemampuan, usaha energi adalah kemampuan melakukan. Energi adalah kemampuan Untuk melakukan usaha atau kerja, ya. Oke, di SD pernah belajar energi ya? Contoh energi dalam sehari-hari, ya. Contoh energi dalam sehari-hari ada apa saja? Pernah belajar energi potensial tidak? Pernah dengar? Energi potensial, energi kinetik, ada energi bunyi, ada energi listrik, ada energi kalor, ada energi kimia dan sebagainya. Ya. Oke. Di SD mungkin pernah kalian belajar ya tentang jenis-jenis energi. Kemudian sumber energi. Sumber energi itu ada 2 jenis. Ada yang terbarukan dan ada yang tidak terbarukan. Contoh yang tidak terbarukan ada energi hasil tambang. Coba Nadia, contohnya apa Nadia? Energi hasil tambang. Nadia nggak bisa dengar Ibu ya? Oke. Silva bisa dengar nggak? Energi hasil tambang. Contohnya. Nugi atau Bu? Dani apa Dani? Hah? Energi hasil tambang apa? Aku Bu. Hah? Siapa Minyak aku teh? bumi. Ya. Aku minyak kedengeran. Siapa itu? Bumi, gas, batu bara. Batu bara, timah baukis. Siapa itu Dia siapa? aluminium. Ya, siapa itu Ibu Ibu? nanya nanti Kak emas dan perak intan tembaga. Bentar, yang jawab itu siapa? Nugi. Ya, energi hasil tambang itu contohnya tadi ya. Ada batu bara, kemudian ada minyak bumi, gas alam, yaitu hasil tambang. Sedangkan yang terbarukan itu ada energi matahari, ada PLTA, energi angin, dan energi tidal. Energi tidal itu energi pasang surut air laut ya. Oke. Nah, di SD Ibu tidak tahu apakah belajar atau tidak energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda yang mempunyai posisi atau mempunyai ketinggian. Ingat ya, punya posisi atau ketinggian. Energi potensial itu ada 2. Ada potensial gravitasi, ada potensial elastis. Yang gravitasi itu contohnya air terjun. Makanya dimanfaatkan ada yang namanya pembangkit listrik tenaga air. Itu dari air terjun, dari energi potensial. Kemudian buah yang jatuh itu
mempunyai juga energi potensial. Besarnya energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda itu tergantung dari masanya, dari percepatan gravitasi, dan dari ketinggian. Berarti semakin tinggi suatu benda, maka energi potensialnya akan semakin apa? Dino? No. Apa Bu apa? Jika posisi benda semakin tinggi posisi benda, maka energi potensialnya akan Makin jauh penerangan dan Semakin tinggi posisi benda, semakin tinggi pula energi potensialnya. Iya, semakin tinggi suatu benda, maka energi potensialnya semakin besar. Ya, Ya, Oke. sebuah benda Ya. bermassa tentu, bukan Bu. Ya, begitu juga masanya ya, karena di sini massa dikali G kepercepatan gravitasi dan dikali H ketinggian. Sedangkan energi Ya. potensial elastis itu adalah contohnya pada pegas yang gusur, persamaan matematisnya atau besarnya energi potensial elastis suatu benda adalah setengah kx kuadrat. Ya, di mana K itu adalah konstanta pegasnya dan X itu adalah perubahan panjangnya. Ya, oke. Sampai sini bisa ya? Ya. Oke, sedangkan energi kinetik. Nah, energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak atau mempunyai kecepatan. Hehehe, itu siapa yang ribut? Gak usah. Itunya dimatikan aja. Runyem Bu suaranya. Hah? Runyem suaranya. Gak kedengar. Kedengar sih, cuman jadi runyem Bu. Iya, makanya itunya. Mic-nya dimatiin dulu. Mic-nya dimatikan dulu. Biar Ibu aja. Nanti kalau pas Ibu panggil baru dinyalain. Ya. Nanti pas Ibu panggil baru dinyalakan ya. Oke. Ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak atau mempunyai kecepatan. Contohnya mobil yang sedang bergerak. Energi kinetik punya persamaan setengah mv kuadrat. Ya, setengah mv kuadrat. Oke. Nanti Ibu bahas lagi. Nah, nanti Ibu bahas di belakang tentang energi potensial dan energi kinetik. Sekarang Ibu mau bertanya lagi. Bagaimana kita bisa beraktivitas? Coba, Nida tolong dijawab. Bagaimana kita bisa beraktivitas? Karena apa? Yo. Nida bisa jawab tidak? adanya energi. Karena adanya energi. Iya, karena kita punya energi atau ada energi. Nah, energi yang kita punya itu dari mana coba? Dari alam. Dari? Alam. Dari alam. Dari mana? Kalau kita manusia, kita beraktivitas, kita punya energi karena apa? Karena bekerja. Karena? Bekerja. Karena apa? Dari Bekerja. itu Hah? energi tenaga. Tenaga kita dari mana? Apakah dikasih dari Allah nih? Kasih kamu tenaga semua orang otomatis atau dari apa? Makan, minum, Bu. Ya, dari makan dan Kita dikasih makan dan minum. menimbulkan sebuah energi. Karena ada makan dan minum. Coba kamu lihat orang-orang yang sakit ya, yang makannya nggak benar atau belum bisa makan, itu dia tidak bisa beraktivitas karena tidak punya energi. Bagaimana yang terjadi kalau kita tidak makan dan minum? Mati. Kalau Mati, langsung mati gitu? Kamu misalkan seharian nggak makan, puasa lah. Kalau kamu puasa misalnya teh, kamu nggak sahur dulu nih. Lapar. Ada energi, Bu. Lemas. Nah, apa coba? Kelaparan dan kurang energi. Leles, iya. Tadi siapa yang jawab leles? Kurang energinya, Bu. Lemas. Ya, kekurangan energi. Leles. Yang bilang tadi. Jadi akhirnya kita lemes. Ya. Ya. Tadi dari mana sumber energi kita? Dari makanan dan minuman yang kita makan. Ya. Nah, ini makanan sebagai sumber energi. Kalian juga pernah belajar kan ya di SD jenis-jenis makanan tuh ada yang karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan sebagainya. Nah, ini karbohidrat. Ternyata ya boleh dimatikan lagi mic-nya ya. Oke. Karbohidrat itu adalah makanan yang mempunyai unsur karbon. Dia sebagai sumber energi.
Ya, 1 gramnya itu 4 kilokalori. Sedangkan protein itu mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, dan sulfur. Ya. Kemudian protein itu dibagi 2, ada hewani dan nabati. Hewani ada daging, ada telur. Sedangkan nabati, kacang, kacangan, tahu, tempe, dan lain-lain. Sedangkan lemak itu mengandung unsur C, karbon, hidrogen, dan oksigen. 1 gram lemak itu menghasilkan 9 kilokalori. Ya, ini Ibu K-nya kurang. Melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Dan menyediakan asam lemak esensial. Lemak juga dibagi 2. Ada hewani dan nabati. Nabati. Ada keju, Susu, daging. Sedangkan nabati ada kelapa, kemiri, dan Kelapa, lain-lain. kemiri, dan lain-lain. Ya, oke. Nah, ini. Silakan kalian lihat gambar ini. Kemudian siapa yang mau bercerita apa hubungan dari gambar ini? Di sini ada plants atau tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri yang bersifat autotrof. Kemudian ada animals, ada manusia, fungi, itu jamur, manibacteria. Ini animal, manusia itu dikatakan animal ya, menurut Kingdom. Masih ingat kan? Kingdom, Whitaker. Ada 5 kan? Apa saja? Ada plantae, ada animalia, fungi, monera, dan satu lagi? Monera, protista. Ada 5. Nah, makanya manusia itu dinamakannya animal. Kemudian ada komponen organik, oksigen, dan karbon dioksida, serta air. Siapa yang bisa menceritakan tentang gambar ini? Ayo, silakan acungkan tangannya. Ayo, silakan. Siapa yang bisa? Dino, kenapa Dino? Raise hand. Angkat tangannya Dino. Ayo, siapa yang bisa? Jelasin aja, Bu. Hah? Iya, jelasin aja. Ayo. Ayo, jelasin sama Ibu. Oh, jelasin sama Ibu. Enggak, Ibu pengen kalian kalian mengamati sesuatu. Orang IPA itu harus pandai mengamati dan menyimpulkan dari sesuatu. Belajar berliterasi. Coba. Naila, jelaskan, Nay. Coba, di sini ada apa ini? Coba, ada manusia, ada tumbuhan, ada oksigen, karbon dioksida, dan air. Apa hubungannya? Oke, Laura Firza. Ayo, bisa nggak Laura? Olah. Enggak. Olah. Silva, bisa nggak Silva? Enggak. Hah? Ayo dong, masa sih? Ayo. Basia. Ayo jelaskan, Bas. Silpa. Oh, Silpa mau, sok Silpa. Enggak. Ayo, Silpa. Enggak. Ya, Uzma bisa nggak Uzma? Tapi culo. Yang paham, Bu. Hah? Itu hubungannya coba. Di sini, hah? Di sini ada manusia. Ada tumbuhan. Coba hubungannya apa manusia dan tumbuhan? Makan. Tidak jawab. Manusia butuh tumbuhan nggak? Butuh.
Butuh. Tumbuhan butuh manusia nggak? Butuh disiram. Apa coba? Kalau tumbuhan butuhnya apa dari manusia? Tumbuhan butuhnya Disiram. 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 Autotrof dan heterotrof untuk menggunakan cahaya karbon dioksida Oke, siapa itu? dan Suara siapa yang air. laki-laki? Apa Nugi? Gimana Nugi? Kan itu teh siklus antara autotrof, bukan Bu? Kalau nggak salah mah pernah belajar. Siklus antara autotrof dan heterotrof. Ya, autotrof teh kan menggunakan cahaya ya Bu ya. Yang menggunakan cahaya karbon dioksida Terus? dan air. Kalau apa sih? Dan air menggunakan oksigen. Kalau air air menggunakan oksigen membentuk oksigen, bukan Bu? Air teh membentuk oksigen. Dan Air senyawa. untuk oksigen. Oksigen dari air. Air untuk membentuk oksigen. Ya, dan senyawa organik kompleks. Namanya nggak jelasin ya. Proses ini warna hijau. Ya. Oke, ini senyawa tersebut. bentar, suaranya kecil ya. Kenapa ya? Nggak tahu Bu, sama ada Bu kerja gini. Ya oke. Gunakan senyawa tersebut. Malah jadi keras-keras Ibu Ya, suaranya. coba sekarang di unmute lagi. Dimatikan dulu mic-nya, semua dimatikan. Coba matikan dulu mic-nya semua. Masih gitu nggak? Coba matikan ya. Uzma dimatikan dulu mic-nya. Oke, dimatikan dulu. Nah, sekarang gimana? Kedengar nggak suara Ibu jelas? Kedengar Bu, jelas. Ya, oke. Oke, di-mute dulu semua. Di-unmute dulu semua. Jangan di-mute ya. Oke. Nah, Ibu jelaskan. Ini, lihat, perhatikan. Ini hubungannya satu sama lain saling berhubungan. Manusia butuh tanaman untuk apa? Sebagai sumber makanan. Dan juga manusia butuh tanaman karena tanaman menghasilkan oksigen. Betul? Ya, betul. Oke. Nah, sedangkan tanaman sendiri butuh manusia dan butuh dari makhluk lainnya, karena manusia dan hewan itu ketika bernafas dia butuh oksigen tapi mengeluarkan karbon dioksida. Tidak. Nah, karbon dioksida dan air. Nah, karbon dioksida dan air ini dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Ya, betul nggak? Ya, betul. Yang panah hijau itu. Ya, oke. Ya. Nah, sekarang Ibu nanya, berarti kalau begitu oksigen itu dihasilkan oleh siapa? Manusia. Oleh tanaman. Oleh tanaman. Melalui Tanaman proses dan apa? air. Melalui proses apa? Fotosintesis. Melalui proses fotosintesis. Jadi oksigen itu bukan dari air ya, Nugi. Oksigen itu berasal dari, walau ya ada sih oksigen di alam juga ya, tapi oksigen di alam itu berasal dari tumbuhan yang melalui proses fotosintesis. Hafal? Paham? Paham sampai situ? Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, fotosintesis itu terjadi di mana sih? Di batang pohon. Di tumbuhan. Bagian apanya? Batang. Bagian batang? Betul bagian batang? Hah? Tadi Nugi bilang di klorofil. Apa itu klorofil? Di mana itu klorofil? Bagian mana? Tumbuhan itu klorofil itu di bagian mana? Apa sih klorofil itu nama lainnya? Zat hijau bukan Bu? Zat hijau Yang ada di daun. yang ada di daun. Jadi fotosintesis itu adanya di mana? Terjadinya di mana? Daun. Di daun. Klorofil. Iya, di klorofil. Klorofil itu adanya di daun. Ya. Di klorofil ini terjadi transformasi energi atau perubahan energi. Kita lihat dulu ya.
Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Jadi klorofil itu ada di kloroplas. Klorofil berfungsi dalam fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil berfungsi melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2 dan H2O menjadi glukosa. Nah, jadi pada fotosintesis itu terjadi transformasi energi dari apa? Dari energi panas, energi cahaya matahari, nah dari cahaya ya, karena yang dipakainya cahayanya, panjang gelombang cahayanya. Dari energi cahaya matahari berubah menjadi energi kimia karena menghasilkan zat baru. Ya, awalnya CO2 dan H2O menjadi glukosa plus oksigen. Ya, oke, kita lihat lagi. Selain menjadi energi kimia dalam glukosa, hasil reaksinya menghasilkan oksigen. Tadi ya, Ibu bilang ya, oksigen yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas seperti tumbuh, berkembang, dan bernafas. Jadi, energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya diubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya. Ya, saya sampai situ ya. Oke. Kita lihat. Transformasi energi dalam sel terjadi sebagai berikut. Pada makhluk hidup heterotrof, tadi itu apa sih heterotrof? Adalah makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik. Ya, makhluk hidup yang tidak mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Energinya bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Jadi kita, contohnya kita manusia, makhluk hidup heterotrof. Sumber energinya dari mana? Dari makanan yang dikonsumsi. Energi ini akan mengalami transformasi mulai dari energi potensial berupa energi kimia, makanan menjadi energi kinetik, gerak dalam aktivitas makhluk hidup tersebut. Jadi makanan yang kita makan itu, ya di dalam tubuh kita terjadi transformasi energi, dirubah energinya dari energi kimia menjadi energi kinetik. Ya, transformasi energi tersebut di dalam organel yang terdapat di dalam sel. Jadi transformasi energinya ada di dalam sel tubuh kita. Oke. Ini makanan sebagai sumber energi tadi sudah ya Ibu bahas. Sengaja karena yang ini agak terlalu ribet. Jadi tadi Ibu persingkat. Oke, tadi kita berbicara fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Ya. Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Proses yang dilakukan oleh tanaman atau makhluk autotrof lain. Jadi fotosintesis ini hanya dilakukan oleh tanaman atau makhluk autotrof lain. Contohnya alga autotrof tuh. Ya, alga kalau kalian lihat di kolam atau di danau ada yang warna hijau atau coklat, airnya, nah itu air alga. Atau apa sih yang cupang itu, buat cupang tuh, makanan cupang tuh apa sih? Yang coklat bahasanya tenang. Apa ya kalau di kita tuh? Pernah ngedengar apa gitu Ibu lupa lagi. Yaitu melakukan fotosintesis. Kemudian fotosintesis itu membutuhkan cahaya, air, dan karbon dioksida. Reaksinya seperti ini. Ibu. Ya. Kata Dino gak ada suaraan Bu, tadi ngechat. Oh, nggak ada suaraan. Kayaknya sinyalnya jelek deh. Kalau nggak ada suara, kemungkinan sinyal. Audionya udah audionya udah dinyalakan belum? Tanya audionya nyalakan dulu, terus cari sinyal yang bagus. Ya, bentar Bu. Oke, kita lihat reaksinya. Reaksi yang terjadi di fotosintesis adalah karbon dioksida ditambah air. Jadi fotosintesis itu memerlukan air dan karbon dioksida dan cahaya matahari. Harusnya di sini ada cahaya matahari ya sebagai katalis. Menghasilkan gula atau C6H12O6 ditambah oksigen. Oke. Nah, fotosintesis terjadinya di mana? Di daun. Daun bagian mana? Tadi di kloroflas. Kloroflas di mana? Di klorofil. Bagian mana sih? Kita lihat ini. Kalau kalian sayat daun, kemudian kalian lihat di bawah mikroskop, bentuknya akan seperti ini. Ya sayang kita PJJ ya. Kalau kalian bisa masuk, biasanya kelas 1 itu sudah ada mempelajari mikroskop. Ya, kalian bisa mencoba mikroskop.
Nah ini bagian daun tuh. Ada cuticula epidermis atas di sini, ada mesofil, ada epidermis bawah atau cuticula bawah. Ini ada sel penjaga, ada stomata di sini. Nah di bagian ini daunnya itu ya, seperti itu. Nah kloroplas itu di mana sih? Mana sih? Nah ini. Oke. Ini struktur kloroplas. Kloroplas itu ada 2 lapis membran. Ini ya, ada 2 lapis membran. Outer membran, ini membran bagian dalam, dan ini membran bagian luarnya. Kemudian bagian yang tebal ini disebut tilakoid. Ini nih, nah ini tilakoid. Ya. Kemudian kumpulan tilakoid ini berkumpul menjadi granum. Nah, jadi ini granum. Jadi granum. Ya. Kemudian ada yang namanya stroma. Apa itu stroma? Stroma adalah cairan yang mengelilingi tilakoid. Suara ibunya menggema. Dimatikan itunya. Mic kaliannya dimatikan. Mic kalian dimatikan, coba. Mic-nya dimatikan. Sudah? Ya, oke. Ya. Ya, ada stroma yang mengelilingi tilakoid. Nah, klorofil itu terletak di membran tilakoid. Jadi klorofil itu ada di membran tilakoid. Mana tilakoid ini kan? Tilakoid ya. Ini tilakoid. Nah, di membran ininya. Klorofil itu. Oke. Klorofil memiliki Mg itu magnesium plus di bagian tengahnya. Pigmen klorofil memperoleh energi foton dengan cara menyerapnya pada panjang gelombang tertentu. Yaitu pada gelombang sinar biru dan merah itu yang paling efektifnya. Kemudian tanaman berwarna hijau karena panjang gelombang berwarna hijau dipantulkan atau tidak diserap. Nah, fotosintesis itu dia termasuk proses kimiawi karena tadi ya menghasilkan zat baru. Terjadi 2 fase. Ada yang namanya reaksi terang, ada yang namanya reaksi gelap. Apa itu reaksi terang? Reaksi terang adalah reaksi yang memerlukan cahaya. Jadi cahaya diserap oleh pigmen. Kemudian reaksi gelap atau disebut juga reaksi Kelvin adalah reaksi disebut tahap sintesis dari fotosintesis menangkap energi matahari untuk mengubah energi kimia menjadi gula. Nah ini, lihat ya. Reaksi terang. Reaksi terang itu dia membutuhkan cahaya. Terjadinya di membran tilakoid. Membutuhkan cahaya dan air. Dibentuk molekul penyimpan energi ATP dan NADPH. Kemudian oksigen merupakan produk sampingan fotosintesis. Ya, jadi di sini reaksi terang ini menghasilkan oksigen. Sedangkan reaksi gelap atau dinamakan siklus Kelvin itu dia tidak butuh cahaya. Terjadinya di stroma. Ya, karbon dioksida adalah diubah menjadi glukosa. Produk gula yang dihasilkan di siklus Kelvin bukan glukosa, tapi G3P atau 3 karbon gliseraldehyda 3 fosfat. Untuk menghasilkan G3P, siklus Kelvin harus berlangsung 3 kali untuk mengubah 3 molekul CO2. Untuk membuat 1 molekul glukosa akan memerlukan 6 siklus dan fiksasi dari 6 molekul CO2. ATP dan NADPH yang dibentuk selama reaksi terang digunakan energi dalam bentuk glukosa. Ya, digunakan sebagai energinya dalam bentuk glukosa. Ya, ini emang agak ribet ya. Kenapa Nugi? Si Selfie keluar. Kenapa keluar? Masuk lagi aja. Masuk aja lagi. Itu teh karena sinyal. Ibu sudah masuk. Sinyal karena itu teh. Ya, jadi fotosintesis itu tidak sesederhana yang kita pikirkan ya. Begitu banyak terjadi reaksi-reaksi di situ, padahal di daun kan kecil ya. Ya ini kekuasaan Allah ya. Begitu sempurnanya Allah menciptakan makhluk-makhluknya itu. Oke, nah selain fotosintesis, transformasi energi terjadi juga pada pernafasan. Nih, ya seperti kalian lihat ya, kalau kalian ketahui, nafas itu gimana sih? Mengambil O2, mengeluarkan CO2. Ternyata selain itu, pada pernafasan juga ada proses pemecahan glukosa oleh oksigen yang terjadi pada makhluk hidup yang membentuk energi untuk aktivitas tubuhnya.
ini kayaknya ada yang ini lagi. Suaranya boleh dimatikan lagi, Miki. Jadi suara ibunya mantul. Ya, oke. Nah, pada pernapasan juga ada ATP, adenosine triphosphate sebagai sumber energinya. Nah, kita lihat ya bagaimana reaksi pada pernapasan. Ini adalah pernapasan. Ini skemanya. C6H12O6 ditambah oksigen menghasilkan CO2 ditambah air plus energi. Plus energi. Jadi yang memerlukan. Pernapasan itu yang memerlukan oksigen itu adalah setiap sel tubuh. Jadi bukan begini ya. Mungkin kalian kalau nafas tuh ya udah nafas masuk ke paru-paru, masuk ke tenggorokan, paru-paru, keluarkan lagi. Ternyata tidak sesimpel itu. Ternyata di paru-paru mulai itu diolah sedemikian rupa. Di paru-paru diambil oleh alveolus si oksigennya, kemudian disebarkan ke sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia. Ya, nanti mungkin kalian di pernafasan akan lebih jelas lagi. Coba kalian perhatikan. Kalau orang yang dicekik itu apa yang terjadi? Ya. Dia kan nggak bisa bernafas ya, nggak ada oksigen yang masuk. Ya. Nggak ada oksigen yang masuk. Ketika nggak ada oksigen yang masuk, apa yang terjadi pada tubuhnya? Lemas kan ya? Ya kan? Lemas dan semua tidak bisa bernafas. Ya lemas. Lama-kelamaan karena oksigennya nggak masuk, lemas. Kemudian oksigen nggak masuk ke organ-organ sel dalam tubuh. Akhirnya organ-organ yang di dalam tubuh itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Kalau tidak bisa berfungsi dengan baik, akhirnya meninggal, mati. Kalau organ-organnya sudah mati, tidak berfungsi, artinya manusia itu ya sudah mati. Ya, oke, seperti itu ya. Nah ini, ini pernafasan. Mulai dari hidung, tekak, tenggorokan, cabang tenggorokan, bronkus, alveolus, paru-paru. Ini paru-paru atau pulmo ya. Nah, ini kalau skema paru-parunya seperti gini. Ya. Nah, kalau si COVID-19 itu menyerangnya kan dari pernafasan ya, masuk ke pernafasan di sini. Ya, dia masuk ke paru-paru, dia akan menyebar di sini, menghasilkan ada cairan sehingga menutupi si alveolus ini, sehingga alveolus tidak bisa melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Akhirnya sesak dan meninggal. Ya. Jadi si COVID itu nyerangnya ini, nyerangnya pernapasan. Bu, kenapa orang yang sakit jantung, orang yang diabetes itu rentan sekali? Ya, karena organ-organ tubuh itu kayak jantung atau hati atau pankreas itu kalau misalkan si oksigen tidak masuk ke situ, sedangkan organnya sudah rusak, maka akan mudah sekali matinya si organnya. Ya, nanti kita jelaskan lagi di bab itu. Oke, sekarang ada gambar ini. Silakan siapa yang bisa menjelaskan gambar ini? Dani, Muhammad Dani, ayo Dan, jelaskan apa dari gambar ini. Coba, siapa yang bisa jelaskan? Ya, selain Dani, coba. Ujma, bisa nggak? Hah? Tubuh sehat. Tubuh sehat. Tubuh Terus? Terus? Tubuh kekurangan makanan akan definisi ketosis. Ya. Tubuh sehat. Ya, tubuh kita akan sehat jika kita mempunyai atau kita memakan makanan yang bergizi. Ya. Boleh dimatikan lagi mic-nya biar tidak ada pantulan suara. Oke. Kalau makanan bergizi ini masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan sehat. Tapi kalau tubuh kita kekurangan makanan, maka kita aakan sakit. Salah satunya sakitnya defisiensi atau vitaminosis. Ya, seperti itu ya. Oke, ini makanan bergizi sudah tadi. Nanti PPT-nya Ibu akan share di classroom saja ya. Nanti kalian pelajari sendiri ya. Pelajari lagi untuk yang di rumah. Oke, nah ini kekurangan protein jangka panjang akan jadi busung lapar seperti ini ya. Ih, gila. Ya, gila. Ya kita alhamdulillah kita mah pada sehat-sehat ya semuanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak?
Ada yang mau ditanyakan tidak sampai sini? Enggak. Enggak ada. Oke. Kapan masuk sekolah, Bu? Kapan masuk sekolah? Nggak tahu tuh, Ibu juga Sabtunya pengennya. Bu, Sabtu lah. Oh, Ibu juga pengennya mah cepat sekolah teh. Januari. Oke. Senin ya, Bu. Senin Bu ya. Oh, Senin ya, Bu. Senin. Iya, pengennya mah cepat. Sebentar, ini kita itu aja dulu. Ini yang lainnya pada kemana nggak pada masuk? Nugi coba itu kan lagi yang lainnya kenapa nggak masuk? Ada yang itu, Bu. Ada yang suaranya nggak kedengeran. Terus ada yang lag. Ya. Oke. Kayaknya panas Bu. Ya. Panas Bu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan tentang energi potensial dan energi kinetik. HP-nya panas. HP-nya panas? Iya, kasihan Iya ya. Bu, panas sampai Ya, sabar. Oke, tadi kita berbicara tentang energi potensial dan energi kinetik. Ya. Energi potensial itu energi yang dimiliki oleh benda yang punya kedudukan atau itu ketinggian. Sisi ngabeladog, Bu. Hah? Enggak. Mg kali aduh, naon deh. Naon teh? Energi kinetik. Oke, kita ulangi. Energi potensial itu bahasanya tadi M kali G kali H. Sedangkan Ngelek Bu, ngelek. nggak bisa kelihatan kalian. Tulisan Ibu kelihatan nggak? Kelihatan? Siapa yang nge-like atau? Nggak tahu. Ya, oke. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda yang punya ketinggian. Oke. Sedangkan energi kinetik itu dimiliki oleh benda yang punya kecepatan atau benda yang bergerak atau mempunyai kecepatan. Oke, sampai sini paham tidak? Udah, Bu. Bisa ya? Paham ya? Sedikit-sedikit. Oke, gini. Bu, si Dina susah sih, Ibu, gak ada suaraan. Ya, nanti kalau ini ada, nanti recordnya Ibu kirimkan. Ada Bu, hadir. Ibu juga mau record. Ya. Tak bisa. Bisa. Oke, nah, perhatikan. Itu bisa. Perhatikan. Ada energi potensial, ada energi kinetik. Jumlah dari energi potensial dan energi kinetik dinamakan energi mekanik. Energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi jumlah EP dan EK dinamakan energi mekanik. Mekanik. Nah, kita juga mengenal namanya hukum kekekalan tubuh energi mekanik. Apa itu? Bunyinya seperti apa? Bahwa energi mekanik di posisi energi mekanik itu apa? Hukumnya bahwa energi mekanik di setiap kondisi Sama. ya, di setiap kondisi sama. Punya kotaknya si Ama, Kak. Oke. Kalau di matematiknya begini, energi mekanik pertama itu sama dengan energi mekanik kedua sama dengan energi mekanik ketiga dan seterusnya. Artinya apa? Energi mekanik tadi apa? Energi potensial pertama ditambah energi kinetik pertama itu akan sama dengan energi potensial kedua ditambah
energi potensial. Kedua, salah, energi kinetik. Kedua, akan sama dengan energi potensial. Ketiga, ditambah energi kinetik ketiga. Oke, ini ada yang salah. Kan jadi kecil. Sebentar, ini harusnya sama dengan. Ini harusnya energi kinetik ketiga. Kayak gimana, Bu? Nih, lihat. Misalkan terjadi pada sebuah... Ibu punya ada pohon, misal. Ada sebuah pohon. Ini pohon, punya daun. Pohonnya ada daun, pohon ting, pohon naon, imanya pohon. We. Selain daun juga dia punya buah. Kelapa. Ya, pohon kelapa. Ada buah. Buahnya, kalau lama-kelamaan suka jatuh kan ke bawah. Nih, Ya. ini buah yang di atas, ini pohon yang di bawah. Kalau Ibu kasih tanda, ini adalah posisi pertama, ini posisi kedua. Misalkan di posisi pertama, biar nggak ngetiknya nggak sakit Ibu tadi. Oke. Di posisi pertama, misalkan energi mekaniknya sama dengan 10 Joule. Nih, posisi pertama ini energi mekaniknya 10 Joule. Oke. Nih, posisi pertama energi kenapa jadi gitu? Oke, ini. Susah. Aku sudah tahu. Posisi pertama misalkan ini. Energi mekaniknya adalah 10 Joule. Oke, menurut kalian di posisi kedua energi mekaniknya berapa? 7. Hah? Menurut hukum kekalahan energi mekanik? Dino barahai. Sok, berapa coba? Dino. Berapa coba energi mekaniknya di posisi kedua? Dino Lihat di cenah, Bu. sini. Energi mekanik, kekalahan mekanik, energi mekanik di setiap kondisi sama. Berarti kalau energi mekanik di posisi ke-1 10 Joule, maka energi mekanik di posisi kedua berapa? Berapa? 7. 10. 10. Tadi siapa yang Ya. jawab? Aku, Bu. Siapa aku teh? Aku Amel. Amel. Iya kan nggak kelihatan Ibu. Amel. Oke. Betul kan? Nah, kalau betul. misalkan ada posisi yang ketiga di sini, buah misalkan ya. Oke, kita lihat lagi. Di sini Ibu di tengah-tengah, misal. Buahnya lagi di tengah-tengah. Ibu sebut ini posisi ketiga. Berarti energi mekaniknya berapa di sini? Aal. Hah? Aal. Berapa? Hah? Aal katanya, Bu. Al. Aal. Siapa Al? Berapa Al? Tadi. Hah? Berapa di posisi ketiga? Hah? Dino. Bu Dino Dino, berapa, Bu Dino? Dino. 5. 10. Betul. Sama dengan 10 Joule juga. Jadi di setiap saat Dino jawab atuh. udah tadi ya. Dino udah ya? Ya, Oh, udah. jadi energi mekanik di semua tempat Ibu itu si Amel malah. sama. Oke, bisa kembali lagi ke sini ya. Perhatikan lagi. Nah, tadi kita tahu bahwa energi mekanik itu terdiri dari apa? Enggak. Energi mekanik itu terdiri dari apa aja? Ada energi apa? Mekanik itu terdiri dari apa saja? Dibagi dua kan? Ada apa? Ada energi potensial, ya kan?
Ya. Dan ada energi kinetik. Ini kan di sini. Lihat, energi mekanik itu energi potensial ditambah energi kinetik. Coba kita lihat di sini. Di sini, oke kita ini. Oke, Ibu lihat energi kinetik dulu. Ini di posisi pertama, perhatikan semuanya. Posisi pertama. Posisi pertama, si buah kelapa ini gerak tidak? Gerak. Hah? Kalau lagi gantung gini gerak nggak? Enggak. Enggak kan? Kalau tidak gerak punya Kalau ada kecepatan angin tidak? gerak. Kalau tidak bergerak ada kecepatannya tidak? Tidak. Enggak. Kalau tidak punya kecepatan berarti kecepatannya berapa? Tuh. Kalau tidak punya kecepatan artinya Itu. kecepatannya nol. Kan tidak punya kan? Ya. Perhatikan. Jika kecepatannya 0, di sini V-nya 0, maka ini hasilnya berapa? Setengah kali M kali 0. Berapa hasilnya? 0 juga kan? Di matematik berapapun dikali apapun dikali angka 0 hasilnya akan 0. Maka di sini energi kinetiknya sama dengan 0. Paham? Paham. Oke, sekarang kita lihat yang ini. Udah belum, Bu? Oh? Sekarang lihat energi Apinya potensialnya. Oke, energi mekaniknya 10 Joule, energi kinetiknya 0. Maka energi potensialnya berapa? 10. Siapa yang jawab itu tadi? Siapa yang jawab? Dino. Dani, Bu, Dani. Kang seleb. Ya, oke. 10 Joule. Sekarang kita lihat yang ini. Yang bawah, yang paling bawah. Di sini dia punya ketinggian tidak? Tidak. Tidak. Kalau tidak punya ketinggian berarti energi apa yang 0? No. Apanya yang 0? Naik katanya. Ya apa? Coba. Naik. Karena dia tidak punya ketinggian, maka energi potensialnya 0. Karena ini kan energi potensial itu M kali G kali H. Kalau H-nya 0, maka energi potensialnya juga 0. Aja. Tapi kalau kita lihat berarti energi kinetiknya berapa? Kinetiknya berapa? 10. 10. Ya. Kan ya? Di bawah ini, yang di bawah, ini energi potensialnya 0, energi kinetiknya 10. Kalau yang di atas, energi kinetiknya 0, energi potensialnya 10. Kalau di tengah, kalau yang tengah. Kalau yang tengah. Berapa Potensinya tadi? berapa? 10. Lihat, di sini dia punya ketinggian. Dia juga punya Bu. berapa? 10. Wait. 5. 5. 5. Ya, 10. betul, Dani. 5, Ya, Bu. Dani ya? Ya, Oh, Dani, ya, ya, si betul. Dino 5 ya. Joule. Dan energi kinetiknya juga sama dengan 5 Si Bohai. Joule. Ya, sama. Kenapa? Karena ada di tengah. Tengahnya. Udah di tengah. Ya, paham sampai sini? Udah. Bisa, Bu. Ya. Belum, Bu. Boleh. Sedikit. Ya, boleh di screenshot oleh kalian kalau paham idenya. Ayo SS, ayo guru SS, kayak absurdan SW. Baca Dino. Ya. Dino HP panas sih. Ya, HP panas Panas, Bu, sebentar HP lagi ya. aku, Bu. Udah belum, Bu? HP-nya panas. Ya, oke. Benar, Bu, panas, Bu. Oke, untuk jangan sampai kalian panas dan sebagainya. Gorengin Oke lah. panas gitu. Ya, oke, kita selesaikan saja. Tapi sebentar. Sebentar ya. Kalian bisa. Oke, sebentar Ibu mau ambil foto itunya dulu. Si Bohai, Bu. HP panas selang sama kadang. Ibu kembali ke sini. Ya, Dino, duduknya yang benar, No. Oke. Ya, Bu. Ah, bagaya sih, bagaya.
Grang. Very good, you know. Ya oke, sebelum nih ya. Bentar dulu. Suaranya jadi kecil gini. Apanya? Enggak, Bu, udah. Ya. Sebentar sebelum kita akhiri. Kalau tidak ada yang bertanya, ya sudah. Kalau yang bertanya nanti boleh ditanya di grup ya. Tugasnya kalian baca lagi bab 6 di rumah. Isma bisa ya. Baca lagi di rumah bab 6. Nanti kalau ditanyakan silahkan tanyakan ke Ibu. Nanti Ibu akan ada link di grup untuk mengisi beberapa pertanyaan di Google Form ya tentang bab 6 ini. Oke, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatannya. Ya. Sampai ketemu lagi. Nanti sebelum ditutup nanti Ibu ingin itu dulu ya, foto bersama dulu ya. Ya, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.